Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesinamian rebutan pekarian saliang tusana. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari Sabtu 17 September 2022 sebelum kita menutup hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami tetap diberi kesehatan, kekuatan, hati yang melimpah dengan damai sejahtera dan sukacita. Sekarang kami mau siap mendengar firman-Mu. Biar Tuhan bukakan mata hati kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami dimampukan untuk melakukannya. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang disiapkan bagi kita hari ini diambil dari Mazmur 89 ayat 15 yang berbunyi, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta, kasih dan kesetiaan berjalan di depan. Kemudian dari Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak jarang di dunia ini ada saja orang yang suka membanding-bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Seringkali terjadi mereka menganggap Tuhan itu tidak adil, karena mungkin dinilai memberi yang lebih kepada orang lain, tetapi dia tidak mendapatkannya. Seharusnya hal demikian tidak ada dalam kehidupan orang-orang Kristen yang merasa Tuhan berlaku tidak adil, Tuhan pilih kasih, ya itu adalah sebuah pandangan yang keliru. Dalam Mazmur, pengajaran yang dipujikan, dia menyampaikan pujian yang menyatakan bahwa tahta Tuhan adalah keadilan dan hukum. Kita dapat memahami tahta adalah sebuah kedudukan tertinggi dalam sebuah kerajaan. Jadi, bila kedudukan itu didasari pada keadilan, sudah barang tentu yang duduk di tahta itu pasti menjalankan keadilan. Demikian juga Tuhan, sebagai yang duduk di tahta tertinggi kerajaan Allah, keadilan adalah dasar utama dalam pemerintahannya. Maka tindakan tidak adil tidak akan pernah terjadi. Karenanya anggapan bahwa Tuhan pilih kasih tidak adil, bahkan berat sebelah tidaklah pernah dapat dibenarkan. Jadi sebagai pemimpin yang tertinggi dan penguasa, Tuhan mendasari pemerintahannya dengan keadilan, kasih, dan kesetiaan. Nah, bagaimana dengan kita sebagai warga kerajaan Allah? Kita yang sudah ditebus bukan untuk yang cemar, melainkan untuk yang kudus, meninggalkan dosa dan hidup bagi Kristus. Demikianlah kehidupan kita itu diubahkan, watak kita diperbaharui, kita tidak lagi cinta pada sifat lama, tetapi dalam kasih karunia kita dididik untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dialah pusat dari teladan kita dan dialah tujuan hidup kita saat ini. Maka dari itu nasihat Paulus sangatlah relevan bagi kita orang-orang yang telah diubahkan oleh kasih Tuhan, oleh Injil. Dari hati dan pikiran kita diperbaharui. Karena itu marilah kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai umat, kita wajib mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sama seperti Allah yang telah mengasihi kita, maka demikianlah hendaknya kita juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Sama seperti Allah telah sangat murah hati dan rendah hati datang ke dunia menyelamatkan kita. Demikian juga kita hendaknya murah hati, kita rendah hati, kita mengasihi satu dengan yang lain dengan sabar. Maka marilah sebagai warga kerajaan Allah kita hidup dengan berpadanan pada cara Allah menjalankan pemerintahannya, yakni berlandaskan keadilan, kesetiaan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga kesabaran. Sehingga dengan demikian maka akan terwujud suatu persekutuan yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita menutup renungan hari ini dengan kita berdoa. Ya Allah, terima kasih telah menebus kami yang berdosa, telah membawa kami untuk percaya dan hidup bagi kemuliaan-Mu. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu ya Allah. Jadikan kami terus sama seperti Yesus, jadikan terus kami memiliki belas kasih yang Engkau miliki. Hati kami terus dipikat oleh keindahan Injil Yesus Kristus. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau rendah hati, lemah lembut satu sama yang lainnya. Kami mau berlaku adil seperti yang Engkau ajarkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami selanjutnya. Berkati istirahat kami malam ini, sehingga kami boleh dibangunkan esok hari dengan kekuatan kesehatan yang baru daripada Tuhan untuk melakukan aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.